Kita lanjutkan. Babu tahrim ihtiqaril muslimina. Larangan merendahkan kaum muslimin. Babu tahrim ihtiqaril muslim. Babnya muslim, bukan muslimina. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Hai orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain, dan juga jangan sampai ada kaum wanita yang merendahkan kaum wanita yang lain. Barangkali yang direndahkan itu ternyata lebih baik. Kesombongan yang menguasai hatinya, kelompok. Ini ada grup. Na'udzubillah, semoga di sini tidak ada grup-grupan merendahkan yang lain. Kelompok anaknya orang kaya, kelompok anaknya kiai, kelompok anaknya setelah itu seolah ini kelompok yang sudah punya surga. Kalau ngelihat kelompok lain langsung merendahkan, atau mungkin merasa dia pondoknya paling hebat, merendahkan pondok lain. Ini sudah bencana. Biarpun pondoknya hebat, ketahuilah kehebatanmu yang sesungguhnya adalah ketawaduanmu. Kalau menjadi sombong karena pesantrennya, karena lembaga, karena grupnya, jadi ada orang tertipu dengan dirinya sendiri karena dia punya kelebihan, atau sebuah perjuangan kelompok seperti majelis besar, dia tertipu merendahkan majelisnya orang lain. Padahal majelis orang lain yang dihadiri hanya 3 orang itu saja bisa saja lebih tulus karena itu orang-orang soleh semuanya. Jadi nggak boleh kita merendahkan. Nah, ini kadang berlaku, ini kesombongan merendahkan itu adalah pada orang yang punya kelebihan. Kalau kiai kelebihan pondoknya besar, ngerendahkan pondok kecil. Jamaahnya banyak, ngerendahkan jamaah kecil. Mungkin ustadz itu sangat terkenal, ngerendahkan ustadz yang tidak terkenal. Apalagi ini model ini. Majelis taklim pun juga begitu, sombong-sombongan. Seharusnya majelis taklim kan bekerja sama. Itu kan mitra, sama-sama mengajak kepada Allah. Tapi enggak. Yang pakai seragam hijau enggak mau kumpul dengan seragam kuning. Makna sok, ini kelas, ini beda, ini bukan level kita. Kita enggak boleh ikut-ikutan, orang lain enggak boleh. Merendahkan orang lain dengan kelompok-kelompok. Jadi orang merendahkan orang lain bisa sebabnya karena kesombongan pribadi. Ada kesombongan kolektif, kesombongan jama'i, sombongnya bareng-bareng. Ini organisasi Pak Haji. Kalau sama orang haji, oh belum haji ya dia. Masya. Wah, ini merendahkan. Kalau di sebuah pondok nanti ada kelas-kelas. Ini ada mungkin di sebuah pesantren ada, ini kelas tafakuh lebih bagus dari kelas formal. Yang satu formal, nih formal. Ini manusia-manusia rendah semacam itu. Merendahkan orang lain adalah orang rendah. Kelompok ini, Masya Allah, tidak boleh. Kita adalah semuanya umat Nabi, kita mulia karena Nabi. Siapapun yang mengikat hatinya kuat-kuat dengan Rasulullah, maka dia yang semakin dekat dan dia yang semakin mulia. Siapakah dia? Siapapun dia, ustadznya sama, pebisnisnya sama, fakirnya sama, kayanya sama, kaya melarat, pejabat rakyat, semuanya ini kalau mengikat hati kuat dengan Nabi, maka mereka yang dekat. Maka sebab merendahkan biasanya karena kelebihan. Maka Nabi Allah melarang la yaskhar qaumun. Jangan sampai kelompok laki-laki merendahkan kelompok laki-laki yang lain. Barangkali yang direndahkan itu lebih mulia. Sebab kemuliaan yang sesungguhnya adalah indallah, di hadapan Allah, yaitu atqakum, yang paling bertakwa. Dan takwa hahuna, takwa ada ini dalam hati. Kita tidak bisa menilai ketakwaan seseorang, kita hanya melihat tanda-tanda ketakwaan. Ketakwaan yang sesungguhnya adalah Allah yang melihat. Ini. Kemudian kalau sudah orang merendahkan ini, mesti ada tanda-tandanya lagi. Buah kejahatan, merendahkan itu kejahatan di hati. Merendahkan orang lain, kejahatan di hati karena ada kesombongan di dalam hatinya. Wala talbizu anfusakum. Nah, setelah itu masuk caci maki, olok-olokan, sering ngejek. Tuh. Apaan tuh? Pondok kok cuman begitu? Ngerendahkan pondok, mentang-mentang pondoknya hebat, ngerendahkan pondok orang lain.
kelompok merendahkan kelompok orang lain. Wala tanabazu bil alqabi, akhirnya apa? Menggelari yang lain dengan gelar yang jelek. Menggelari kelompok lain dengan gelar yang enggak benar. Na'udzubillah. Sebetulnya dia adalah sombong. Menggelari dengan gelar merendahkan, masuk wilayah merendahkan orang lain. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Orang beriman. Jadi itu semua bentuk kefasikan tadi, merendahkan. Kemudian suka mengolok, mencaci, kemudian menggelari orang dengan gelar yang jelek, itu bentuk kefasikan. Dan kefasikan tidak bisa bertemu dengan iman. Artinya apa? Tanda imanmu engkau menjauhi daripada itu semuanya. Yang mengaku beriman akan tetapi ternyata mudah merendahkan orang yang beriman, keropos imannya. Mengaku beriman akan tapi dia suka mencaci orang beriman, maka keropos imannya. Mengaku beriman akan tapi selalu memberikan julukan-julukan, gelar-gelar kepada orang beriman dengan gelar jelek, maka keropos imannya. Hendaknya semuanya tobat, hati-hati. Masih ingat kita kelompok dulu, tidak tahu ya, semoga Allah mengampuni, berikan kesadaran. Masih ingat tidak? Ada kampret sama kecebong, tidak salah. Kita doakan semoga itu adalah hanya karena ya marah sesaat saja. Semoga Allah memberikan kesadaran semua bangsa Indonesia. Pernah dengar saya kalimat, kadang-kadang saya mengucapkan saja berat sekali ya. Ada satu di Butil ini, semua gelar-gelaran jelek-jelekan. Yang satu bilang, olo-oloan. Kita sudah dididik dengan caci maki dan olo-oloan. Sementara lihat, Nabi melarang, Nabi mengajar yang terbaik. Alangkah indahnya kalau kita melihat mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada umat yang melakukan kesalahan, kita panjatkan doa. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah memberikan kesadaran. Tanpa harus kita tumpangi dengan gelar-gelar yang jelek. Sedih sebetulnya dengan biasaan caci maki itu. Bahkan kalaupun kita tidak mencaci Fir'aun sepanjang hidup kita pun nggak salah, nggak dosa kok. Menjaga lisan kita, maka biasakan mengucapkan kalimat yang baik. Yang biasa berinteraksi dengan sesama, dengan kawan, dengan media sosial. Hati-hati jangan berkomentar yang merendahkan siapapun. Apalagi orang itu tidak pantas direndahkan. Merendahkan orang yang pantas direndahkan saja nggak semestinya. Kalau perlu, karena hati nurani yang punya cinta, kasih sayang karena Allah, maka tidak akan rela melihat saudaranya rendah, akan berusaha untuk mengentaskan, mengangkat, menolong untuk bisa maju dan menjadi baik. Akan tapi hati yang busuk, hati yang rendah akan menjadikan orang yang berbeda dengannya harus rendah, terpuruk. Mungkin doanya semoga Allah menghancurkannya. Na'udzubillah. Inilah doa-doanya orang yang hatinya busuk. Baik, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Kalau orang-orang yang mengaku beriman itu ternyata masih saja lesannya begitu merendahkan orang lain, maka ketahuilah mereka adalah benar-benar orang yang zalim. Kezaliman itu indallah, di hadapan Allah adalah besar. Dzulumat fil akhirati, akan menjadikan beratnya di akhirat, gelapnya nanti di akhirat. Hati-hati. Mari segera berubah, menjaga lisan kita, jangan mengungkapkan kalimat yang merendahkan. Bahkan merendahkan adalah bahasa halus, termasuk makanya di dalam walimah contoh. Walimah itu enggak boleh kalau hari pertama orang kaya, hari kedua orang fakir, maka kita menjadi haram mendatangi tempat walimah tersebut karena dia telah membeda-bedakan si kaya dan si fakir. Di sebuah rumah mungkin ada bos sama pembantu, padahal kemuliaan sesungguhnya adalah di hadapan Allah adalah hati yang kenal Allah. Cuman kadang pembantu di rumah dianggap seperti binatang. Apa sih salahnya kalau kita muliakan kalau mereka memang lebih tua dari kita? Kalau kita menyuruhnya pun ditambahi dengan kalimat minta tolong dan dipungkasi dengan kalimat terima kasih. Itu kan hati yang mulia. Tapi kadang kesombongan seorang hamba itu menjadikan dia semena-mena. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang humazah lumazah. Humazah itu adalah yang kebiasaan lesannya itu merendahkan orang lain, menjatuhkan nama, menodai kehormatan orang dengan kalimatnya, dengan caci maki. Kalau lumazah, mencaci.
mencaci, kurang lebih sebetulnya. Ini celaka. Celaka di akhirat ya tempatnya neraka. Sebagian mengatakan neraka adalah celaka orang yang punya kebiasaan mencaci dan merendahkan, mengolok seseorang. Diancam, maka itu disebut minal kabair, dosa gede. Maka ciri kabair disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bahwasanya tandanya dosa besar itu kalau disebut ancaman hukumannya itu disebutkan dalam ancaman kayak ini. Maka hati-hati, mari kita semua jaga lisan kita, jaga perilaku kita, jaga hati kita. Kita baca hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasabi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dianggap mempunyai kejahatan, kejelekan yang sangat jelek kalau dia merendahkan saudaranya yang seagama. Allah. Imam Ghazali ngajarkan, kalau ada orang bermaksiat, ketahuilah dia itu terjerumus, dia itu kecelakaan. Jangan bertepuk tangan, jangan merendahkan. Kalau Allah tidak menjaga kita, kita pun sama seperti dia. Bukan kekuatan kita di dalam kita menghindari itu semuanya. Kita punya hawa nafsu syahwat yang selalu menuntut untuk melakukan kehinaan, amarah bisu'. Maka kalau lihat orang melakukan kemaksiatan, hendaknya kita lintaskan di hati kita permohonan, ya Allah hentikan, ya Allah ampuni, seperti itu. Maka merendahkan seorang muslim adalah merupakan sebuah kejahatan. Cukuplah seseorang dianggap punya kejahatan yang luar biasa kalau sudah merendahkan seorang muslim. Allah. Kadang ukuran memuliakan seseorang itu yaitu pakaian, mobil. Kalau sudah mobilnya mewah, Masya Allah, dari tuan rumahnya sampai yang buka pintu gerbang, kemudian sampai keamanan di jalan sudah beda. Hormat. Mobilnya mobil rental padahal. Utangnya banyak dia, mungkin paling fakirnya orang, hanya modelnya saja. Nah, ini kita melihat manusia dari zahir ini. Mestinya kita dari batin, sementara batin kita tidak tahu, maka husnudzon. Tapi kadang juga kita sendiri memang tanda orang menghargai orang karena urusan dunianya, maka dia pun hanya menata urusan dunianya. Sehingga dia ingin berperan juga sama seperti dia. Sementara yang menjadikan wibawa itu adalah Allah, bukan karena kita punya baju mewah, kemudian mobil mewah. Ada kisah Rib'i. Utusan-utusannya Rasulullah, bukan utusannya Rasulullah. Rib'i adalah utusan-utusan Rasulullah. Orangnya adalah sudah setengah, sudah sepuh. Jalannya pun juga bukan jalannya tegap begini, bawa tongkat. Kalau berjalan pun mesti meninggalkan asar debu yang naik. Kenapa? Ada terseret daripada kakinya. Diutus untuk menghadap seorang kaisar. Jadi melalui pintu pertama, pintu kedua ini pengawal, kamu siapa? Izinkan saya ingin ketemu kaisar. Siapa? Saya ada utusan. Utusan dari utusannya Nabi Muhammad. Jadi bukan utusan Nabi Muhammad. Dengan tegap, badal bajunya compang-camping. Enggak pantas dihormati, akan tapi lihat karena pancaran kekuatan iman dan kecintaan kepada Nabi di hatinya menjadikan orang pada takut. Masuk. Di saat akhirnya mengaju ke raja, ke kaisarnya. Kaisar, ini ada orang modelnya begini, katanya adalah utusan dari utusannya Muhammad bin Abdullah. Dia ngertinya Nabi Muhammad. Namanya masyhur. Suruh masuk. Orangnya apa? Orangnya gini. Nah, kalau orangnya begitu aja masuk. Kalau macam-macam tinggal dibekuk gitu aja, tinggal di orang. Nah, suruh masuk. Masuk begitu. Tiba-tiba duduk di samping raja. Nah, yang lainnya tuh jalannya kesot. Kesot jalan dengan kakinya, jalan dengan pahanya. Ini dia biasa. Langsung duduk di samping kaisar. Pada bingung. Ditanya, siapa kau? Ana Rasulullah SAW. Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Utusan-utusannya Nabi Muhammad, bukan utusan. Utusan-utusan Nabi Muhammad saja dengan segala kelemahannya, dengan model begini, tapi punya keberanian. Rupanya modelnya Rib'i itu menjadikan kaisar sendiri merasa gemetaran. Bagaimana Muhammadnya?
Ini orang dengan model coba-coba saja nggak pernah merasa takut. Ini di lingkungan macan ini pasukan bisa menggal lehernya sewaktu-waktu, tapi tidak pernah takut dia. Rupanya dengan penampilan yang penuh dengan keberanian, pancaran imannya menjadikan orang yang ada di situ menjadi ketakutan. Lalu bagaimana dengan yang mengutus? Bagaimana dengan yang mengutus utusan ini? Ini artinya apa? Jangan mengukur orang itu adalah dengan kekayaan. Sebenarnya mata kita yang rusak. Apakah di saat kalian, wahai anak-anakku, jadi ustadz, memandang orang kalau kaya datang dihormati? Salah. Yang dihormati adalah karena kesolehannya, karena kemuliaannya, karena kebaikannya. Orang kaya iya, orang melarat sama. Bahkan kalau kita tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka kita akan 2/3 iman kita hilang. Kita sering menghargai dari sisi itu, sehingga muncul perendahan kepada orang yang lemah, orang fakir, orang tidak mampu, na'udzubillah. Maka cukuplah orang itu dianggap jahat kalau sudah dia merendahkan seorang muslim. Hormati dia. Pandang dia adalah umat siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia fakir. Justru seharusnya kalau dia fakir nggak mampu datang dengan Masya Allah, dengan segala bentuk kekurangan terlihat dari zahirnya. Maka hendaknya yang hidup adalah hati kita. Nabi berpesan, aku harus peduli dengan dia. Ditanya mau apa? Harus seperti itulah umat Nabi Muhammad SAW. Rahu Muslim. Qad sabaqa qariban bitulhi. Sebelumnya telah disebut hadis dengan panjang lebar. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, Allah, enggak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang ada di hatinya sekecil biji sawi daripada kesombongan. Maksudnya sekecil apapun kesombongan di hati itu menghantarkan dia ke neraka. Dibersihkan dulu sampai habis baru diangkat ke surga. Na'udzubillah. Kibir, sombong. Sombong karena hartanya, sombong karena nasabnya, sombong karena wajahnya, karena parasnya. Ini sombong macam-macam. Sombong karena ilmunya, sombong karena kelebihannya, padahal kelebihannya bukan dari dia, Allah kasih. Kecantikan Allah kasih, kegantengan Allah kasih. Kamu lihat orang yang wajahnya kurang ganteng pun sudah merendahkan. Tak taunya kepleset, mukanya yang jatuh, kena lantai yang belum di keramik, habislah mukanya sudah, gantengnya hilang. Atau air keras tumpah, yang mengandalkan kecerdasannya ternyata jatuh di toilet geger otak, mau apa? Ya karena cantik pun ternyata usia 60-70 sudah hilang mana cantiknya dulu. Kekayaan pun ternyata Masya Allah, yang sombong dengan kekayaannya, padahal dia masih hidup, nggak bisa menggunakan semuanya. Makannya susah, harus pakai dedek, makanannya ayam misalnya. Karena dilarang ini itu. Tidurnya pun sangat terbatas, itu dunia. Tapi orang sakit yang diuji oleh Allah seperti itu, tapi bukan karena cinta dunia, itu karena mau diangkat oleh Allah, pangkatnya tinggi-tinggi nanti di surga. Ini sebab-sebab kesombongan karena dunia, karena tahta, karena harta, karena ilmu. Menjadikan dia adalah merendahkan orang lain. Qala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya. Salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana. Ya Rasulullah, ada orang yang dia itu bersihan, pengennya bajunya bagus, rapi. Wa na'luhu hasanatan, sandalnya juga bagus. Waqala, Nabi mengatakan, innallaha jamilun, Allah maha bagus, yuhibbul jamala, senang dengan sesuatu yang bagus. Maksudnya apa? Enggak apa-apa orang pakai baju bagus, yang penting jangan sampai menumbuhkan kesombongan di hatimu. Bahkan seorang muslim hendaknya juga tampak bersih, jangan kesan kumuh. Apalagi muslim yang santri, muslim tok enggak pantas, tapi santri tambah enggak pantas lagi. Seharusnya santri lebih kenal dengan syariat. Tolong santri itu, ada santri adalah yang bajunya biarpun tidak baru tapi bersih, rapi. Jangan mentang-mentang santri, kok santri kan sudah enggak cinta dunia. Memang enggak cinta dunia harus kumuh. Kita pengen pas santri yang bersih ya.
Nah, rapi. Kalau sarungan yang benar jangan miring, yang satu di pelutut, yang satu di mata kaki. Itu gimana cara sarungannya itu? Yang benar. Imamahnya yang benar. Tunjukkan mata Islam seperti itu. Dan Nabi mengajarkan, ini katakan Nabi, Allah maha bagus, senang dengan yang bagus. Apalagi di saat mau sholat, saat mau belajar. Kalau mau main, suka-suka. Hormati ilmu. Imam Malik kalau mengajar langsung berubah. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu kalau kedatangan tamu itu ditanya, kau mau apa? Karena Imam Malik itu juga orang kaya, pebisnis juga. Jadi kalau urusan bisnis nggak pernah pakai baju necis. Biasa bajunya, yang dipakai sudah begitu. Tapi kalau ditanya, mau apa kau datang imam, saya ingin ngambil hadis darimu. Tunggu sebentar. Masuk ke kamar, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, tempat duduknya ditinggikan, ngelirik ke kubur Nabi, dengan penuh hormat, lalu menyampaikan hadis. Itu, sekarang kebalik. Urusan bisnis, necis, tempatnya mewah. Ngajarnya bagian compang-camping ini, apa ini? Hormati ilmu, bukan karena kesombongan, hati-hati. Hormati ilmu. Sebetulnya ini hadis ini dihadirkan Imam Nawawi itu apa? Jangan sampai orang itu menilai kesombongan itu hanya dari bentuk zahirnya. Kesombongan itu tersembunyi di hati masing-masing. Biarpun kelihatannya bajunya compang-camping, ternyata wajahnya itu merunduk terus, tapi ternyata mengatakan begini, ini orang pada sombong semuanya. Dia yang sombong kelihatannya tawadhu. Jadi sombong dengan gaya tawadhu itu lebih serem lagi. Sombong dengan gaya tawadhu. Dia mah tawadhu kayak begini, lalu berkata orang di sini sombong semuanya. Dia yang sombong sebetulnya. Menilai orang lain sombong. Kata Nabi, orang boleh pakai baju bagus. Tapi ingat, atas ini babnya ini bab jangan sombong. Artinya apa? Peringatan yang pakai baju bagus bukan karena ada dasar kesombongan. Kalau saya pakai baju bagus, Masya Allah. Petentang begitu. Mobil mewah langsung dadanya begini. Mobil jelek sembunyi. Nah, ngomong gini-gini karena jamnya baru bagus. Pamer jam, cincinnya mahal. Ngomong pamer. Boleh kita berdandan di bawah Islam, tapi ingat jangan sampai itu tumbuh di hatimu kesombongan. Sehingga kalau kamu jadi seorang ustadz nggak perlu membedakan ini mobil mewah atau mobil biasa saja. Seorang ustadz sepanjang perjalanan dijemput sama jamaah kipas-kipas terus kan nyakiti yang punya mobil. Iya ustadz, mobilnya nggak ada AC-nya ustadz, cukuplah jangan kipas-kipas terus. Buka aja jendela sudah angin masuk. Baik, ini kesombongan. Jadi ada suatu ketika Imam Hasan Basri, Imam Hasan Ibn Ali, itu orangnya bersih, rapi. Kalau Imam Hasan Ibn Ali, itu pakai baju bersih, bagus. Anggap saja baju yang mewah. Ada yang menegur, kamu ini bagaimana cucu Rasulullah kok pakai baju seperti itu? Apa beliau berkata? Beliau menjawab, aku pakai baju semacam ini biar orang-orang, biar bajuku ngomong kepada orang-orang itu bahwasanya aku ini cukup. Aku ini sudah cukup, jangan kau kasihi saya. Nah, ini. Artinya ya, ini kita harus ikut manhajnya Imam Hasan begitu dari sisi apa? Bukan untuk mendapatkan, justru kadang sekarang Ustadz dikemas dengan model mewah biar yang datang nanti orang-orang kaya dapat duit lebih banyak lagi. Na'udzubillah. Kalau Imam Hasan tidak, dia menampakkan seperti itu biar orang tidak merasa kasihan sehingga nggak perlu memberi-beri lagi. Aku sudah cukup. Atau sebaliknya ada ustadz yang setiap kali, ya Allah di rumah kemarin mau datang ke sini saat mobilnya macet di jalan 2 kali lagi, aduh ini koli semuanya. Oh maksudnya minta diganti sama jamaahnya ini. Ini nggak benar juga. Nah ini jadi dandanan nggak ada masalah. Yang penting itu barang halal, tidak masuk wilayah sombong dan tidak berlebihan adalah sah. Dan sombong yang sesungguhnya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, yang namanya kesombongan itu adalah di saat kita menolak kebenaran, dikasih tahu kebenaran nggak mau nolak, ini sombong. Memang begitu.
Siapa dia? Bukan levelnya ngasih tahu kita. Sombong. Sehingga karena ini majelis, saya beri contoh majelis. Karena gayanya majelis, ada satu majelis dan majelis A, anggap saja. Ini gayanya itu kalau tidak ngundang ustadz yang terkenal tuh nggak mau dia. Jadi kalau ustadz-ustadz kampung itu sorry deh, kita buat level kita. Kita ini ustadz nasional. Dai nasional. Ustadz yang sering kelihatan di YouTube saja kita undang. Atau di televisi. Wah ini majelis ngajari kesombongan. Ada yang semacam itu, hati-hati. Jadi hanya bangga-banggaan saja untuk majelis. Ini kita bicara tentang majelis. Sehingga di saat dikasih nasihat oleh orang lain, padahal itu benar, bukan level kita. Bukan level kita. Nggak pantas dia mengingatkan kita, Masya Allah, innalillah. Waqamtun nasi, dan merendahkan manusia itu. Sombong itu adalah tidak bisa menerima kebenaran, dinasihati sama orang, banyak alasan. Maka tanda ketawaduanmu adalah jika dinasihati oleh siapapun langsung. Tiba-tiba hatimu sambut, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu masih sombong, pura-pura. Ya Masya Allah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih apa? Nah. Memang, jadi sebenarnya nilai hatimu masing-masing. Pokoknya kalau di dalam diri kita ini, di saat diingatkan oleh siapapun kok tiba-tiba yang ada di hati kita rasa senang, maka tawadhu ada di hatimu. Bukan basa-basi, kalau pura-pura bisa pura-pura tawadhu, kan tadi sempat pura-pura tawadhu. Masya Allah, ya Nabi pernah mengajarkan saya, Nabi mengingatkan saya, kalau saya diingatkan harus menerima. Hati-hati, sombong, terus sembunyi. Makanya yuk kita latih. Di saat ada jengkel kita kepada orang yang mengingatkan kita dengan cara yang tidak baik, kita harus tumpangi dengan kalimat terima kasih, semakin dekat ke dia, ngasih hadiah, biar kesombongan itu hilang. Wa qamtun nas, merendahkan manusia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Makna batarul haq, batarul haq daf'uhu, menolak kebenaran. Qamtuhum ikhtiqaruhu, merendahkan manusia. Waqad sabaqa bayanuhu, dan telah lalu keterangan masalah ini. Awdah min hadza fi babil kibri, lebih jelas lagi di bab kesombongan, babul kibri. Ada satu hadis lagi. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, wallahi la yafirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia. Mungkin dia itu melihat orang itu dengan segala kejahatannya, kejelekannya. Anggap saja mabuk, iya, judi, iya, zina, iya, semuanya kejahatan. Saking marahnya ini, dan dia merasa dirinya baik. Anggap saja seorang ustadz. Wallahi, demi Allah, nggak akan diampuni dia. Ngomongnya kok serem banget. Membatasi sesuatu yang luas. Bukankah pengampunan Allah sangat luas? Karunia Allah sangat luas. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia. Nabi menjelaskan, qala Allahu ta'ala, Allah menjawab, hadis qudsi, menyampaikan kepada baginda Nabi dengan wahyu. Allah, man dzalladzi yata'alla alayya an aghfira li fulan. Siapa yang bersumpah? Siapa? Man dzalladzi? Siapakah dia? Mana tadi? Man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Siapa dia yang telah bersumpah dan mengatakan aku tidak mengampuni dia, mengampuni seseorang yang berdosa tersebut? Siapa? Kok berani-berani ngomong gitu? Inni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia. Wa ahbadtu amalak, dan aku telah menghapuskan amalanmu. Nah, ini karena kesombongan, jadi merendahkan orang yang bermaksiat. Semestinya hati orang beriman enggak merendahkan, tapi merindukan orang bermaksiat untuk tobat, kembali kepada Allah dan diampuni, bukan malah divonis begitu. Wallahi, Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Serem banget. Pengampunan Allah luas kok kita batasi. Maka seketika Allah menjawab, siapa yang ngomong begitu? Amalmu hapus dan dia telah aku ampuni. Amalmu hapus karena merendahkan orang lain. Seolah-olah orang tidak bisa bertobat lagi. Maka nggak dibenarkan kalau kita menganggap manusia selamanya salah.
Tapi waspada dengan sebuah kesalahan, ya. Akan tapi tidak boleh kita langsung memvonis dia tidak akan bisa baik selamanya, enggak boleh begitu. Akan tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemurah, dengan karunia-Nya bisa jadi yang semula adalah sering melakukan kemaksiatan lalu berhenti. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Nah ini jangan merendahkan siapapun. Apalagi sampai kita berani mengatakan, wah ini orang ini sengsara neraka dia. Langsung neraka. Soalnya masih hidup, masih jangka hidupnya banyak. Waktunya masih ada. Bahkan yang jelas-jelas dengan kejahatannya, kekafirannya, kekejamannya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid. Setelah datang hidayah kepada beliau-beliau, apa yang terjadi? Berubah. Di saat beliau masih kafir, nggak kebayang. Wong dengan keberaniannya, dan dengan kekejamannya, dengan kekuatannya, akan menghancurkan Islam. Akan tapi ternyata Allah rubah. Mana yang lebih jahat? Adakah kejahatan hari ini yang lebih daripada kejahatannya? Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, kekafiran dan kerinduannya memenggal leher Nabi. Siapa yang punya kejahatan hari ini melebihi Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, ingin menghancurkan umat Islam. Tapi pun demikian hidayah Allah dikirimkan kepada Sayyidina Khalid, Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu menjadi orang yang paling berharga, berarti di dalam Islam. Kemenangan-kemenangan futuhat adalah bersama Sayyidina Umar dalam kekhalifan Sayyidina Umar. Kemenangan-kemenangan bersama Sayyidina Khalid bin Walid. Allah. Makanya jangan merendahkan siapapun. Jangan merendahkan. Biarpun dia melakukan maksiatan dan kemaksiatan-maksiatan. Ya kita marah, ya kita negur, ya kita mengingatkan. Akan tapi di balik peringatan yang kita berikan, di balik teguran yang kita hadirkan, maka ketahuilah harus ada kerinduan yang dalam akan hidayah Allah kirimkan kepada mereka. Dan Allah ampuni mereka. Itulah ahli iman. Ini saja, semoga Allah menjaga kita agar kita tidak merendahkan siapapun, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Mulia di diri dan mulia di keluarga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada benci dengki dan tanpa ada prasangka buruk di antara kita. Wallahu a'lam bissawab.